telah menunjukkan rangkaian perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan status sosial tinggi dalam okupasi atau pekerjaannya yang secara ilmu kriminologi tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai white collar crime, yang diperkenalkan oleh seorang kriminolog Edwin H. Sutherland dalam pidato presidensial di American Sociological Society di Amerika Serikat pada tahun 1939. White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Kejahatan ini tidak hanya korupsi, tetapi juga jenis kejahatan lainnya seperti kejahatan jabatan, kejahatan ekonomi, hingga kejahatan korporasi, sebagaimana artikel berjudul Korupsi dan 3 Strategi Licin White Collar Crime yang ditulis oleh Andi Saputra, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November tahun 2025 telah mengemukakan 3 strategi licin white collar crime sebagai berikut. White collar crime merupakan kejahatan primitif seperti black collar crime merupakan kejahatan primitif seperti mencuri, pemerasan, penyuapan, mencopet, membunuh, hingga penipuan. Pelaku dan korban mempunyai kausalitas langsung. Namun, dalam white collar crime, meski sama-sama korupsi, modus kejahatan primitif itu ditinggalkan dan naik kasta menjadi kejahatan yang invisible. Lalu, bagaimana white collar crime menjalankan strateginya? Ada 3 langkah strategi yang dilakukan oleh para pelaku white collar crime, yaitu pertama, fraud. Langkah pertama ini dengan memanipulasi peraturan, mengakali laporan keuangan, menyiasati kewajiban pajak, merekayasa regulasi, hingga menyeludupkan hukum, sehingga seakan-akan tindakannya di mata hukum adalah legal. Strategi ini melibatkan berbagai instrumen seperti para ahli, praktisi, lembaga hukum, direksi, pembuat kebijakan, hingga pemilik modal. 2. Layering. Langkah kedua ini bertujuan untuk mengaburkan kausalitas antara pelaku, actus reus, dan korban. Pengaburan itu dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat perusahaan cangkang, locus delicti lintas negara, membuat atau memecah anak perusahaan, bisnis fiktif, hingga yayasan amal sebagai kantong pencucian uang. Dengan langkah ini, maka jangan heran ada koruptor bisa tidak mendapatkan kickback langsung atau memperkaya diri sendiri. Tetapi dengan modus menguntungkan orang lain. Seakan-akan si koruptor bersih, ia lalu baru menikmatinya beberapa waktu kemudian lewat serangkaian layering yang rumit dan lintas negara. 3. Image. Langkah ketiga ini dilakukan agar si pelaku tidak lagi terlihat jahat, tetapi sebaliknya mencitrakan diri seakan-akan orang baik. Instrumennya dengan mempengaruhi media massa dan bila perlu membeli atau memiliki media massa tersebut. Seiring perkembangan zaman, media sosial juga dipakai seefektif mungkin karena langsung masuk ke gadget orang per orang. Selain itu juga pelaku white collar crime kerap terlibat aktif di organisasi kemasyarakatan atau politik sehingga serta-merta terkatrol citranya sebagai orang yang bermoral. Bahkan kalau perlu membeli suara agar bisa menjadi pejabat publik. Tidak sampai di situ, tanda jasa atau award bila dibutuhkan akan diborong dengan tujuan semata-mata membuat citra positif di masyarakat. Bila fraud, layering, dan image dilakukan secara efektif, maka saat pelaku white collar crime ditangkap dan diproses secara pidana, ia akan tetap dianggap sebagai hero yang dijebak. Simpati publik tetap berdatangan dan malah dapat mencitrakan diri sebagai orang yang dikriminalisasi oleh negara. Lalu, apa yang bisa kita perbuat agar negara tidak kalah melawan kejahatan kera putih koruptor? Maka strateginya harus diubah, yaitu dimulai dari cara pandang melihat korupsi sebagai black collar crime menjadi kejahatan white collar crime. Masyarakat diajak secara kolosal bahwa dampak kejahatan korupsi white collar crime lebih sistematis dan luas. Strategi kebijakan cabang-cabang kekuasaan negara tidak boleh kendor terhadap berbagai skenario para pelaku white collar crime. Sejumlah strategi penindakan harus diarahkan untuk membidik fraud, layering, dan image. Semua regulasi yang diperlukan saat ini sudah ada dan tinggal komitmen bersama memberantas korupsi sebagaimana kejahatan kerah putih tersebut. Dokumen ini dapat diakses pada tanggal 4 Juni tahun 2026 pada jam 18.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan seluruh jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi tersebut di atas, penuntut umum berkesimpulan nota pembelaan atau pledoi, baik yang diajukan oleh tim penasihat hukum maupun oleh terdakwa sendiri, tidak mampu meruntuhkan dakwaan dan tidak mampu melumpuhkan satupun fakta hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.
Seluruh dalil pembelaan hanyalah upaya penafsiran ulang atas fakta yang sudah terang dan oleh karenanya haruslah ditolak. Dengan demikian, seluruh unsur dakwaan primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tetap terbukti secara sah dan meyakinkan. Bab 12 permohonan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penuntut umum dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara AKO untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penuntut umum tetap pada surat tuntutan atau rekusitor yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Mei 2026 dalam perkara AKO untuk seluruhnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Poin berikut, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.596.125.000 rupiah dan Rp4.871.469.630.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Poin berikut, menyatakan barang bukti yang selengkapnya sebagaimana telah dibacakan dalam surat tuntutan. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Poin 3 besar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik penuntut umum disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Tertanda penuntut umum Jakarta 9 Juni tahun 2026. Demikian yang mulia. Baik, replik kami bacakan. Terima kasih. Untuk segera diserahkan beserta soft copy-nya.